Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mengawali hari ini, sama-sama saya ajak untuk kita datang sama Tuhan, berdoa, mengucap syukur karena Tuhan masih beri kesempatan kita untuk mengawali hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri Bapak. Biarlah kami bisa mengalami hari ini adalah hari yang baru buat kami Tuhan. Dan kami percaya apapun harinya, itu adalah hal yang baik di dalam Engkau Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu hari ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hati-Mu. Lindungi semua anak-anak-Mu, semua umat-Mu Tuhan, dari bahaya, dari penyakit, dari semua yang tidak mengenakan Bapa. Biarlah mereka bisa mengalami perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai yang ke-18, saudara. Perikopnya Paulus di Filipi. Saya akan bacakan beberapa ayat. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang berjalan ke Filipi siapa, saudara? Timotius dan Paulus. Jadi mereka datang ke Filipi. Di ceritanya itu dia menyusuri sungai, berarti kan lewat jalan, nggak tahu ya, mungkin pesisir pantai ataupun apa, saudara. Sampai di Filipi, mereka datang ke tempat ibadah, ya. Dan di situ Paulus melihat ada perempuan-perempuan yang berkumpul, saudara. Salah satunya bernama Lydia. Ada dua tokoh yang diciptakan di perikop ini, saudara bisa baca di rumah, ya. Yang pertama ada Lydia, yang kedua ada seorang perempuan yang punya ilmu tenung atau dukun, saudara. Tapi pagi hari ini kita mau bahas Lydia, saudara. Lydia bukan dari Filipi, dikatakan dia penjual kain ungu dari Tiatira. Tapi yang menarik, firman Tuhan katakan apa? Tuhan membuka hati Lydia sehingga apa? Dia memperhatikan perkataan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita adalah memberitakan kabar kesukaan. Panggilan saudara dan saya adalah membagikan kabar kesukaan. Kita nggak boleh malu, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh malas untuk apa? Menyampaikan kabar itu. Siapapun orang yang kita jumpai, siapapun dia, kita harus siap untuk menyampaikan apa? Kabar itu. Mungkin secara derajat orang itu lebih dari kita, secara ekonomi atau secara jabatan ataupun apapun, tetapi ketika kita sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan memberi mandat buat kita untuk membagikan kabar itu, kita harus siap. Saudara, gak boleh malu. Engkau anak muda, Tuhan menyampaikan pesan yang harus kamu sampaikan kepada orang tuamu.
Tidak boleh sungkan. Kita harus belajar untuk taat, sampaikan. Tapi yang poin yang menarik apa? Bukan kita yang menyampaikan itu, tetapi apa? Tuhan yang membuka hatinya Lydia. Kebetulan cerita Lydia adalah cerita orang yang baik, ya, orang yang taat beribadah, orang yang baik, orang yang benar, ya. Tetapi saya yakin percaya orang yang nggak baik pun, orang yang nggak benar pun, ketika Tuhan membukakan hatinya, dia bisa berubah, saudara. Menarik sekali, Lydia sesimpel untuk bisa mendengarkan Paulus mengajar, butuh Tuhan yang membukakan hati. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita beribadah, supaya kita bisa menerima firman itu dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kepada kita. Ini contoh, kita butuh kekuatan Tuhan yang membuka hati kita. Dan saya kan percaya, dimanapun engkau berada, kita sudah punya Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kemampuan buat kita untuk apa? Untuk mengajarkan Injil tersebut, untuk memberitakan kabar baik. Saya berdoa pagi hari ini, saudara, siapapun yang engkau jumpai hari ini, engkau harus siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang takut, khawatir karena pandemi COVID-19 masih ada. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan orang yang kehilangan pendapatan, karena sekarang masih ada pembatasan. Anak Tuhan, saudara saya, jangan ikut bingung, tapi apa? Kita harus apa? Menjadi berkat buat mereka. Sampaikan kebenaran. Seperti yang kemarin sudah kita disampaikan di mimbar juga, bahwa apa, saudara? Kita harus melihat Tuhan, bukan melihat masalah. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita melihat masalah, sampai kapan pun akan selesai. Tapi ketika kita melihat Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah itu, saudara, bersama dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, pagi hari ini, saudara bisa menemukan siapapun, engkau menjadi berkat dimanapun. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik ini, saudara. Mereka bisa mengalami dan dibukakan hatinya, sehingga apa? Mereka yang letih lesu bisa kembali berapi-api. Yang gak kenal Tuhan kembali mau menerima Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan memberkati hidup saudara. Selamat melayani di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.